Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kehadiran Putramu di tengah-tengah kami selalu membawa berkat yang melimpah. Semoga kami semakin mengagumi dan mengimani Putramu, serta dengan rela hati menjadi utusannya untuk membangun gereja demi semakin tegaknya kerajaan-Mu, yakni kerajaan kasih di dunia ini. Dan semoga dengan mendengarkan serta merenungkan sabda-Mu hari ini, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi hidup kami sehari-hari, dan kami mampu mengejawantahkan, mengimani firman-Mu dalam segala aspek kehidupan kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apakah hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di zaman modern ini kita dihadapkan dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat. Dengan perkembangan itu juga banyak orang mudah tergoda untuk mencari popularitas lewat media sosial. Banyak aplikasi yang dipakai oleh manusia untuk mempopulerkan dirinya. YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, dan lain sebagainya. Kecanggihan media sosial membuat kita kerap mendewakan diri sendiri dan melupakan Tuhan, atau menomorsatukan diri kita dan mengabaikan Tuhan. Orientasi beriman tidak lagi tertuju pada keintiman dengan Tuhan, melainkan tertuju kepada pencarian jati diri, usaha mempopulerkan diri, dan memperkenalkan diri sendiri. Sikap ini kerap kali membuat kita terlena dan membutuhkan Tuhan hanya ketika kita berada dalam peristiwa yang genting, yang sulit, yang tak menemukan jalan keluar dalam diri kita maupun dalam diri sesama kita.
hanya bersama Tuhanlah itu akan terselesaikan persoalan atau masalah itu. Berhadapan dengan situasi kita saat ini, bacaan Injil hari ini mengingatkan kita bahwa Allah yang kekal dan penuh kuasa itu telah bekerja dan selalu bekerja senantiasa dalam dirinya, dalam kesunyian, bahkan tidak mencari popularitas. Sebagaimana digambarkan dalam Injil hari ini, Markus bab 4 ayat 26-34, perumpamaan tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama benih yang ditabur, benih yang begitu kecil, kita tidak tahu kapan dia akan tumbuh, akan mengeluarkan batang, daun, ranting, bunga, bahkan buah, tetapi dia bekerja dalam dirinya, dalam kesunyiannya, dalam ketidakpopulerannya. Begitulah cara kerja kerajaan Allah itu. Allah tidak pamer pesona kebaikannya sendiri. Allah bahkan tidak populer dan tenar. Allah bekerja dalam kesunyian dan tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui. Allah bekerja dalam diam untuk kebahagiaan dan keselamatan semua orang. Bukan untuk kepuasan dirinya sendiri, tetapi untuk kehidupan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan keselamatan. Dalam kesunyian dan diam Allah menghadirkan cinta, kasih yang meraja. Dalam kesunyian Allah memberikan ketentraman bagi mereka yang kehilangan harapan. Sebagaimana digambarkan lewat tanda atau perumpamaan kedua, kerajaan Allah adalah pertumbuhan dan kehadiran yang menenteramkan. Hal ini hendak mengingatkan kita bahwa pertumbuhan iman kita tergantung bagaimana kualitas diri dan relasi yang mendalam dengan Allah. Apabila kita membangun relasi yang dekat dengannya, maka kita akan bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih. Lewat kedua perumpamaan ini, kita semua diundang untuk lebih membangun relasi yang intim, yang personal dengan Allah tanpa harus terjebak dengan pengaruh perkembangan kecanggihan dunia teknologi saat ini yang tadi bisa meracuni bahkan membunuh mindset cara pikir kita. Kita dikenal dan dikasihi oleh Allah semata-mata bukan karena popularitas kita, melainkan keintiman kita dengannya. Kita semua diundang untuk hidup dan dekat dengan Allah sebagaimana yang telah diteladankan oleh Santo Yohanes Bosco yang kita rayakan pestanya hari ini. Dalam kesunyian dan kesederhanaan hidupnya, Santo Yohanes Bosco belajar untuk hidup dalam kasih Allah dan berani mewartakan cinta serta kemurahan hati Allah kepada sesamanya. Semua ini semata-mata bukan untuk mencari popularitas diri, melainkan demi kemuliaan Allah yang lebih besar. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, semoga kita dalam hidup kesederhanaan dan dalam hidup yang penuh dengan sukacita mampu membangun kerajaan Allah, mewartakan sabda Allah, menghidupi firman Allah, dan mempraktekkan firman Allah dengan tidak memerlukan dukungan atau pujian dari siapapun, kecuali kita hanya membutuhkan pujian dan pertolongan, penyertaan, bimbingan dari Tuhan. Biarkanlah semua manusia melupakan kita, tetapi jangan Tuhan melupakan kita kelak ketika kita dipanggil
untuk menghadap kematian itu sendiri. Tuhan tahu sejauh dan sehebat apa kita telah membangun kerajaan Allah itu dalam doa, dalam kesunyian, dalam keteguhan kita. Tuhan memberkati. Allah Bapa sumber iman kepercayaan kami mohon tambahkanlah iman kami kepadamu dan resapkanlah ke dalam lubuk hati kami janjimu akan memberi kehidupan dan keselamatan agar kami menjadi pribadi yang berkenan di hatimu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian, seluruh tugas karya dan pelayanan kita, harapan kita, cita-cita baik kita, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.